Berlatar di tahun 1986, seorang gadis desa bernama Yongsun begitu bahagia saat menerima lamaran dari seseorang yang sangat menyukainya. Pria itu adalah seorang pemilik peternakan babi, dan ia melamar Yongsun dengan cara yang menggemaskan. Sayangnya, babi lucu itu kabur dengan membawa cincin yang tersematkan di lehernya. Semua orang turut berhamburan dan seisi desa menjadi kacau. Beruntung cincin itu berhasil ditemukan. Dengan senang hati, Yongsun menerima lamarannya. Mereka berdua akhirnya menjalani kehidupan yang sederhana sembari mengelola peternakan babi, dan kebahagiaan selalu mewarnai hari-hari mereka. Terlebih, kini mereka akan segera dikaruniai seorang anak. Sayangnya, kebahagiaan itu tidak berangsur lama. Suatu ketika, sebuah masalah datang yang nantinya akan mengubah hidup mereka. Beberapa orang dari konstruksi Yongra datang dengan maksud menggusur peternakan. Hal itu dikarenakan peternakan Yongsun secara kebetulan berada di jalur Olimpiade Estafet Obor, dan itu akan memalukan saat Olimpiade tersebut disiarkan di televisi internasional. Suami Yongsun tidak terima dan tetap mempertahankan peternakannya. Sebelum akhirnya Direktur Song, si pemilik konstruksi, memilih langkah busuk dengan menyuruh anak buahnya untuk membakar peternakan secara diam-diam. Hal itu ia lakukan sebagai pilihan terakhir untuk mengusir mereka. Kebakaran tidak bisa dihindari dan menghabiskan peternakan itu. Yongsun yang menemukan bekas rokok milik Direktur Song mendorong suaminya untuk membawa kasus tersebut ke jalur hukum. Sayangnya, jaksa yang menangani kasus tersebut adalah Oh Tae-soo, yang ternyata telah menerima suap dari Direktur Song. Suami Yongsun tidak menyerah dan mencari tahu mengenai kasus korupsi yang dilakukan Direktur Song, dengan harapan hal itu bisa ia gunakan untuk melawannya. Namun, sayang Direktur Song terlebih dahulu menghabisi suami Yongsun dan memanipulasi kematiannya sebagai bunuh diri. Yongsun begitu hancur setelah kehilangan suaminya. Ia mencoba untuk menyelidiki kematian yang dirasa janggal, namun semuanya sia-sia dan ia harus menerima kenyataan pahit itu. Dia berpikir satu-satunya yang ia miliki sekarang adalah si buah hati yang dikandungnya. Pada akhirnya, Yongsun memutuskan untuk bertahan dan pergi berpindah desa dengan mengubur semua kenangan lamanya. Di desa Juri, ia membangun kembali peternakan babi yang menyenangkan. Namun sayang warga desa di sana tidak menyukai keberadaan para babi karena dirasa akan merusak keindahan desa mereka. Para warga desa memutuskan datang untuk merusak peternakan itu. Tapi setelah melihat pemilik peternakan adalah seorang wanita hamil, mereka pun mulai bersimpati. Tak disangka beberapa saat kemudian kepanikan terjadi setelah Yongsun dan salah satu perempuan desa tersebut hendak melahirkan di waktu yang bersamaan. Mereka melahirkan dengan selamat. Yongsun memberi nama anak laki-lakinya Kang Ho dan bayi perempuan diberi nama Miju oleh ibunya. Semua orang menyambut kehadiran bayi dengan bahagia, dan momen itu menjadikan mereka satu hati. Pada akhirnya, warga desa menerima kehadiran Yongsun untuk tetap mengelola peternakan babinya. Waktu berlalu begitu cepat, namun kenangan pahit yang dialami Yongsun masih terus membekas di hatinya. Hal itu menjadi alasan Yongsun untuk mendidik Kang Ho dengan sangat keras. Ia ingin putranya tumbuh menjadi jaksa. Yongsun berkata itu adalah kekuatan yang sesungguhnya. Jika kelak Kang Ho sudah menjadi jaksa, tidak akan ada yang meremehkannya lagi. Salah satu peraturan yang dibuat Yongsun adalah larangan makan sampai kenyang. Sebab Yongsun berpikir jika Kang Ho terlalu kenyang, maka ia akan mengantuk dan tidak bisa belajar dengan baik. Tak sampai di situ, selain didikan secara fisik yang begitu kejam, Kang Ho juga tidak diizinkan untuk mengikuti kegiatan tamasya bersama di sekolah. Bahkan sehebat apapun Kang Ho dalam belajar kesenian menggambar, Yongsun tidak akan mengizinkan Kang Ho untuk mempelajarinya. Terlepas dari kehidupan Kang Ho yang begitu menyedihkan, Miju tumbuh dengan masalah keluarga yang cukup rumit. Ayahnya kerap kali main wanita dan sering memukuli ibunya. Miju yang kesal mencoba memberi pelajaran pada sang ayah. Namun, Miju semakin bersedih ketika melihat kuku ibunya terlihat kotor karena bekerja keras. Miju teringat wanita ayahnya memakai cat kuku dan terlihat cantik. Itu sebabnya ia mewarnai kuku ibunya setiap malam. Miju melakukannya sampai ia dewasa, dan kini ibunya menjadi orang tua tunggal setelah kepergian sang ayah. Sementara itu, Kang Ho masih berkutat dengan tekanan dari ibunya.
Hingga ia duduk di bangku SMA, sang ibu masih terus memberikan peraturan yang kejam. Meski begitu, Kang Ho tidak pernah melawan walaupun seharusnya ia sudah bisa membuat pilihan untuk jalan hidupnya. Roda kehidupan terus berputar, dan kini Miju mulai menyukai Kang Ho. Dari kecil, Miju selalu membela Kang Ho ketika ia disakiti oleh Samsik. Dia adalah anak dari warga desa Juri yang sampai saat ini masih membenci Kang Ho. Kini ia tumbuh remaja dan sangat menyukai Miju. Suatu ketika, Samsik yang melihat Kang Ho masuk ke sebuah gedung sekolah mencoba mengurungnya di sana, tanpa tahu bahwa sebenarnya Miju juga berada di dalam gudang. Di sana, Miju mencoba mencuri perhatian Kang Ho. Meskipun terlihat canggung, Kang Ho sebenarnya juga menyukai Miju. Dan setelah mengetahui perasaan satu sama lain, mereka akhirnya resmi berpacaran. Saat ujian masuk universitas tiba, Miju sangat bersemangat untuk memberi dukungan pada Kang Ho. Namun Miju tidak memperhatikan langkahnya sehingga ia tertabrak sebuah sepeda motor dan membuatnya terluka. Kang Ho yang panik segera membawa Miju ke rumah sakit sehingga ia melewatkan ujiannya. Saat sadar, Miju menangis karena merasa bersalah. Tetapi Kang Ho segera menenangkan Miju dan berkata bahwa ia bisa mengikuti ujian kembali tahun depan. Lain halnya dengan Yongsun, ia begitu marah setelah mengetahui Kang Ho gagal mengikuti ujian. Ia bertanya-tanya mengapa Kang Ho menghancurkan hidupnya demi orang lain. Mendengar perkataan sang ibu, Kang Ho tak bisa memendam perasaannya lagi. Ia berkata bahwa selama ini ibunya selalu memberi tekanan pada Kang Ho. Ia dipaksa untuk menjadi penegak hukum yang kuat agar bisa menolong yang lemah. Namun, ketika orang yang ia sayangi terluka dan mencoba menolongnya, sang ibu justru marah dan membenci hal itu. Disinilah Kang Ho merasa jika sang ibu hanya ingin mendapat kekuatan dengan memanfaatkan Kang Ho. Ia beranggapan ibunya ingin menjadikan Kang Ho jaksa yang angkuh, seperti orang-orang yang telah membunuh ayahnya. Sejak saat itu, Kang Ho berjanji akan menjadi penegak hukum yang tak terkalahkan, meskipun ia harus menempuh jalan yang salah. Mendengar hal itu, Yongsun begitu terkejut dan ia merenungi apa yang telah ia lakukan untuk mendidik Kang Ho selama ini. Waktu terus bergulir. Perjuangan Yongsun untuk menjadikan Kang Ho seorang jaksa kini menjadi kenyataan. Namun ternyata Kang Ho telah berubah. Ia menjadi seorang jaksa yang angkuh dan berhati dingin. Fakta yang lebih mengejutkan, ia dengan sengaja mendekati Direktur Song yang telah membunuh ayahnya. Dengan segala kebusukan yang pernah dilakukan, kini Direktur Song berhasil mengembangkan bisnisnya dan membentuk perusahaan besar bernama Woobyok Group. Tentunya, ia semakin berkuasa sekarang. Kang Ho bekerja untuknya demi mendapatkan harta dan kekuasaan. Bahkan setelah memperoleh kepercayaan Direktur Song, kini ia berhasil menjadi anak angkatnya. Tujuannya sekarang hanyalah menjadi jaksa yang kuat, meskipun harus menjadi jahat. Di sisi lain, Yongsun yang terus berusaha menghubungi putranya selalu diabaikan. Meski begitu, Yongsun berpikir jika putranya hanya sedang sibuk bekerja. Faktanya, Kang Ho memang tidak pernah meluangkan waktu untuk sang ibu. Dan ia juga tidak pernah lagi kembali ke desa setelah kepindahannya ke Seoul. Selain ibunya, Kang Ho juga seringkali mengabaikan pacar barunya. Ia bernama Hayong yang juga menjadi seorang balerina. Saat itu, ia tidak sengaja mendatangi salon kuku tempat di mana Miju bekerja. Kemudian, Miju tidak sengaja melukai kuku Hayong yang akhirnya mengakibatkan pertengkaran kecil. Namun, sikap Hayong begitu arogan karena ayahnya adalah calon presiden. Miju yang tidak mau kehilangan harga dirinya mencoba melawan, sehingga ia kehilangan pekerjaannya. Sementara itu, ternyata Miju telah memiliki 2 anak kembar yang dirawat oleh ibunya di desa. Ibu Miju yang malu putrinya memiliki anak di luar pernikahan, memilih mengarang sebuah cerita. Ia mengatakan kepada warga desa Juri bahwa putrinya bekerja di Amerika, sementara ia merawat anak-anaknya di rumah. Di hari ulang tahun Kang Ho, Yongsun menyiapkan masakan istimewa dan membawanya ke kota untuk menemui Kang Ho. Namun saat tiba di sana, Kang Ho enggan menemuinya dan berkata bahwa ia sedang tidak di rumah. Kemudian Yongsun menitipkan makanannya kepada satpam. Ia bertanya mengenai keadaan putranya di sana. Mendengar Kang Ho hidup dengan baik itu sudah cukup baginya. Sebelum pergi, Yongsun meninggalkan nomor telepon dan meminta agar menghubunginya jika terjadi sesuatu kepada Kang Ho. Saat melihat Oh Tae-soo di televisi, yaitu jaksa yang dulu bersekongkol dengan Direktur Song untuk melakukan tindak kejahatan, Kang Ho kembali teringat bagaimana ia bisa bertemu dengan Hayong.
Saat itu, ia berusaha memperkuat koneksi dengan mendekati Oh Tae-soo. Salah satu cara yang ia lakukan adalah menarik perhatian putrinya, Ha-young. Awalnya Ha-young bersikap acuh, namun kepedulian dan sikap manis Kang Ho membuatnya luluh dan akhirnya mereka resmi berpacaran. Namun setelah mengetahui identitas Kang Ho, Oh Tae-soo menunjukkan sikap dinginnya dan menentang hubungan mereka. Kemudian ia melaporkan identitas Kang Ho kepada Direktur Song, karena khawatir Kang Ho akan balas dendam atas apa yang terjadi di masa lalu. Tetapi ternyata Direktur Song sudah mengetahui bahwa Kang Ho adalah putra pemilik peternakan babi yang ia lenyapkan di masa lalu. Namun Direktur Song tetap menerimanya sebagai anak angkat karena selama ini Kang Ho telah menunjukkan kesetiaannya. Kang Ho juga selalu bisa diandalkan saat Direktur Song menghadapi masalah hukum. Sementara itu, demi mewujudkan ambisinya menjadi jaksa yang kuat, Kang Ho meminta Direktur Song untuk menikahkan Ha-young dengannya. Ia bermaksud agar mereka menjadi keluarga yang sah dan saling memiliki. Dengan begitu, tidak akan ada pengkhianatan di antara mereka. Dan akan semakin mudah untuk bekerja sama dalam meraih puncak pemerintahan. Oh Tae-soo setuju dengan kesepakatan itu, dan memutuskan untuk merestui hubungan Kang Ho dengan putrinya. Namun sebagai bentuk kepercayaan satu sama lain, Kang Ho harus menyelesaikan tugas yang sangat kejam. Ia diminta untuk melenyapkan seorang wanita bernama Wang Suyeon. Wanita itu merupakan sekretaris sekaligus kekasih gelap Oh Tae-soo yang kemudian hamil. Namun, Oh Tae-soo enggan bertanggung jawab demi menjaga citranya sebagai calon presiden. Bukan hanya sekretaris Wang, Oh Tae-soo juga meminta Kang Ho untuk melenyapkan sang bayi yang merupakan darah dagingnya sendiri. Kemudian, demi ambisinya menjadi jaksa yang kuat, Kang Ho akhirnya menjalankan tugas kejam itu dengan sangat sempurna. Di sisi lain, Mi-ju yang begitu semangat membuka salon kuku sendiri berhasil mewujudkan mimpinya bersama sahabat kepercayaannya. Sementara itu, Yong-sun dan penduduk desa Juri memasak untuk menyambut kedatangan Kang Ho bersama calon istrinya. Setelah mereka sampai, penduduk Juri menyambut kedatangan Kang Ho dengan cara yang terlalu berlebihan, sehingga membuat pasangan itu merasa tidak nyaman. Kemudian, Yong-sun yang begitu antusias mencoba memberikan perhiasan yang sudah ia siapkan untuk Ha-young. Namun, sebelum ia menerimanya, Kang Ho meminta Ha-young untuk menunggunya di luar. Ternyata, kedatangan Kang Ho bermaksud menyerahkan surat adopsi. Ia berkata akan menjadi anak angkat Direktur Song yang disahkan secara hukum. Kang Ho meminta Yong-sun untuk memberikan persetujuannya. Yong-sun begitu terguncang dan bertanya-tanya mengapa Kang Ho menjadi seperti ini. Ia berusaha memahami apa yang putranya inginkan. Dengan penuh keraguan, akhirnya Yong-sun merelakan Kang Ho. Asal ia bisa hidup dengan baik, itu tidak masalah baginya. Apalah arti sebuah selembar kertas, karena bagaimanapun Yong-sun tetaplah ibu kandung yang melahirkannya. Kang Ho segera beranjak dan tidak menghiraukan sang ibu saat ia meminta Kang Ho untuk mencicipi masakannya. Kang Ho berkata bahwa makanan adalah sesuatu yang tidak pernah bisa ia nikmati di hadapan ibunya. Saat hendak berlalu, Kang Ho mengeluarkan barang-barang mewah sebagai hadiah. Yong-sun bergegas mengambil makanan untuk Kang Ho yang kemudian ia letakkan di kursi belakang. Melihat fenomena itu, para penduduk Juri sangat terkejut dan menyayangkan sikap Kang Ho terhadap ibunya. Akan tetapi, Yong-sun mencoba tetap tegar di hadapan mereka. Ia juga bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Dalam perjalanan, Ha-young mengeluhkan bau makanan yang dibawakan Yong-sun. Tanpa berpikir panjang, Kang Ho menepikan mobilnya dan segera membuang makanan itu. Melihat Kang Ho yang kelelahan, Ha-young mengambil alih kemudi, sementara Kang Ho tertidur setelah meminum sebotol air. Beberapa saat setelah Ha-young membuka kaca mobil, tiba-tiba syal yang ia kenakan terhempas angin, dan Ha-young segera mengambilnya. Tanpa disadari, sebuah truk melaju dan menabrak mobil hingga terjatuh ke dalam jurang bersama Kang Ho. Kecelakaan itu membuat Kang Ho berakhir di rumah sakit dalam keadaan koma. Yong-sun datang dengan segala penyesalan. Ia mengingat kembali betapa kejamnya seorang ibu dalam mendidik putranya. Ia tak pernah membiarkan Kang Ho makan dengan baik. Kang Ho tidak pernah diberi kebebasan untuk menikmati hal kecil yang menyenangkan. Bahkan ia tak pernah diizinkan ikut piknik bersama teman-temannya. Yong-sun baru menyadari bahwa ia tak hanya membuat Kang Ho menderita, tetapi ia juga melarang Kang Ho untuk merasakan kebahagiaan. Saat Kang Ho berubah menjadi jahat, Yong-sun menerima itu sebagai konsekuensinya. Sementara orang-orang beranggapan Kang Ho telah dihukum karena menyakiti hati ibunya.
Direktur Song sangat marah setelah mendengar kecelakaan itu. Ia menduga kuat Oh Tae-soo adalah dalang di balik tragedi yang menimpa Kang Ho. Mengejutkannya, ternyata Ha-young menjadi kaki tangan ayahnya dalam kecelakaan tersebut. Ia mencampurkan obat tidur ke dalam minuman, yang kemudian menyusun sebuah kecelakaan setelah Kang Ho tertidur. Sementara itu, Miju menjalankan bisnis salon kukunya dengan baik. Ia mendapatkan banyak pelanggan setiap harinya. Selepas menutup toko, Miju melakukan panggilan video dengan anak-anaknya. Ia mencari tempat aman agar terlihat seolah ia berada di Amerika. Tapi tiba-tiba si kembar melihat seseorang yang menguntit ibu mereka. Miju yang panik segera berlari. Saat tersudut, ia segera memberi perlawanan kepada si penguntit yang ternyata adalah Samsik. Ia bermaksud menemui Miju untuk memberikan hadiah selepas terbebas dari penjara. Penyebab ia dipenjara karena terlibat dengan sekelompok gangster yang menjadikannya kambing hitam. Benar, sedari kecil Samsik adalah anak nakal yang suka mencuri. Namun ia bukanlah orang jahat. Dan sebenarnya ia memiliki hati yang tulus. Setelah berbulan-bulan Yongsun merawat Kang Ho, akhirnya ia terbangun dari komanya. Beruntung Kang Ho masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Meskipun banyak perubahan yang terjadi padanya. Ia mengalami kelumpuhan karena patah tulang di bagian leher dan tulang belakang. Bahkan ia kehilangan ingatannya jauh sebelum kecelakaan terjadi. Singkatnya, Kang Ho mengalami amnesia mundur. Dan keadaan serta sikapnya sekarang seperti anak usia 7 tahun. Demi menjaga putranya, Yongsun memutuskan untuk membawa Kang Ho pulang secara diam-diam. Ia menyembunyikan keadaan Kang Ho dan berusaha menutupinya dari penduduk juri. Namun sayang upayanya tidak bertahan lama setelah warga juri mendapati kondisi Kang Ho yang sangat memprihatinkan. Yongsun terus menjalankan peternakan babinya dan dibantu oleh Andrea, yaitu mahasiswa Kanada yang ingin belajar mengenai peternakan babi di Korea. Sementara itu, Yongsun juga terus berusaha memancing ingatan Kang Ho dengan foto-foto kelulusannya. Yongsun membuka kembali kenangan masa kecil Kang Ho yang ia simpan selama ini. Ia memberikannya kepada Kang Ho, berharap itu semua akan mengembalikan memori ingatannya. Sayangnya, Kang Ho yang masih terbaring hanya diam dan tidak meresponnya. Bahkan ia selalu menolak ketika makan hingga berhari-hari. Sampai akhirnya ia pingsan karena lemas. Dokter mengatakan Kang Ho bisa saja kehilangan semangat hidup karena lumpuh yang dideritanya. Yongsun bertanya-tanya apa yang jadi penyebab seorang anak 7 tahun bisa memiliki keinginan untuk mati. Yongsun yang frustasi membentak dan memaksa Kang Ho makan dengan keputusasaan. Puncaknya, Kang Ho membuka suara dan ia mengatakan jika ia kenyang maka akan mengantuk dan tidak bisa belajar. Peraturan yang dibuat ibunya begitu membekas dalam benak Kang Ho. Bahkan di saat ia kehilangan separuh dari memori ingatannya. Yongsun terguncang dan menangis. Ia segera menarik kembali aturan itu. Ia berkata, mulai saat ini Kang Ho boleh mengantuk, boleh makan, dan tidak perlu belajar. Yongsun meminta maaf, mengatakan bahwa semua itu ia lakukan karena sangat mencintai Kang Ho. Yongsun tidak ingin putranya hidup seperti kedua orang tuanya. Dengan harapan baru, Kang Ho akhirnya mau membuka mulut dan makan dari suapan sang ibu. Sejak saat itu, Yongsun hanya ingin putranya hidup dengan sehat. Ia berpikir ini adalah kesempatan untuk membesarkan Kang Ho kembali dengan kasih sayang yang sesungguhnya. Berbagai cara ia lakukan demi menyembuhkan putranya kembali. Kang Ho juga terus berjuang agar bisa menggerakkan sebagian anggota tubuhnya dengan baik. Ibu dan anak itu saling melengkapi satu sama lain, hingga akhirnya Kang Ho berhasil menggunakan sumpit dan sendoknya sendiri untuk makan. Sekarang ia bisa duduk dengan tegap meskipun harus dibantu dengan kursi roda. Di sisi lain, Miju sangat kecewa ketika teman bisnisnya berkhianat. Ia membawa kabur uang penjualan serta aset bersama yang akhirnya membuat Miju bangkrut. Sementara para pelanggan yang sudah menyerahkan uang mereka mendesak Miju agar mengembalikan semuanya. Penderitaan Miju terus berlanjut ketika ia diusir dari apartemennya karena tidak bisa membayar sewa. Miju termenung di tepi pantai dan melihat segerombol ikan yang mengingatkan kembali pada kisah masa lalunya bersama Kang Ho. Ternyata setelah Kang Ho gagal mengikuti ujian saat Miju tertabrak, mereka tidak pernah lagi bertemu. Hingga suatu ketika, Miju mendapati Kang Ho bekerja di sebuah restoran makanan laut. Kang Ho menjelaskan bahwa ia berhasil masuk ke sebuah universitas di Seoul. Selain berkuliah, ia memanfaatkan waktunya untuk bekerja agar bisa membiayai kuliah dan mengurus hidupnya sendiri.
Miju merasa Kang Ho belum menyerah untuk menjadi jaksa. Kang Ho membenarkan dan itu adalah alasan agar ia bisa membalas dendam terhadap cita-cita yang menyiksanya selama ini. Miju kagum dengan jawaban itu, kemudian berkata bahwa mulai sekarang ia akan berinvestasi kepada Kang Ho dan membantu balas dendamnya. Kang Ho hanya harus belajar tanpa memikirkan dari mana ia akan bertahan hidup. Begitulah awal mereka melanjutkan kisah hubungan yang pernah berakhir. Di apartemen yang sama, Kang Ho fokus belajar sementara Miju bekerja keras untuk memberi dorongan dan support pada kekasihnya. Kehidupan mereka begitu indah untuk dijalani bersama. Miju bekerja di sebuah salon kuku, sedangkan Kang Ho berhasil mendapatkan nilai terbaik untuk setiap prosesnya. Kisah cinta mereka terus berlanjut dan mereka mulai membicarakan tentang pernikahan. Tapi sayang, semuanya kini hanya tinggal kenangan. Terlepas dari itu semua, anak-anak Miju yaitu si kembar, Yejin dan Sojin sangat akrab dengan Kang Ho. Mereka begitu menggemaskan, namun juga seringkali membuat onar. Mereka menganggap Kang Ho benar-benar teman sebaya karena sikapnya yang seperti anak usia 7 tahun. Bahkan Kang Ho pernah terjatuh saat bermain bersama, karena mereka mendorongnya dari atas bukit, dan kenakalan itu kerap kali membuat nenek mereka geram. Suatu ketika, Yongsun pergi ke Seoul untuk mengambil barang-barang Kang Ho dari apartemennya yang masa sewanya telah habis. Kemudian ia mengambil beberapa barang yang tertinggal di kantor dan ia melihat seorang wanita parubaya membawa sebuah poster. Di sana tertulis bahwa Choi Kang Ho adalah jaksa yang jahat dan ia menuntut keadilan. Yongsun yang tidak tahu apa-apa tentang putranya begitu marah dan tidak terima. Namun setelah menemukan beberapa batang emas di antara barang-barang milik Kang Ho, ia berpikir bahwa putranya memang benar, telah menerima suap untuk menutupi kasus kejahatan. Kang Ho menangis ketakutan saat ibunya marah dan meminta penjelasan darinya. Tapi kemudian Yongsun menyadari bahwa selama ini ia tidak pernah mendidik Kang Ho dengan baik saat memaksanya menjadi jaksa. Yongsun merasa bersalah dan memukuli dirinya sendiri. Kang Ho semakin sedih dan meminta maaf kepada sang ibu hingga terjatuh dari kursi rodanya. Kang Ho berpikir apa yang terjadi saat ini adalah sebuah hukuman atas apa yang ia lakukan selama ini di masa lalu. Beralih pada kehidupan Miju yang masih terus menghadapi masalahnya, para pelanggan lamanya membuat keributan saat Miju bekerja di sebuah salon kuku baru. Kekacauan itu menyebabkan Miju dipecat dan ia kembali kehilangan pekerjaannya. Saat itu ia menceritakan apa yang dialaminya kepada Samsik. Samsik yang masih sangat menyukai Miju berusaha memberinya semangat dan ia mencoba untuk menghibur pujaan hatinya. Sementara itu, Yongsun yang baru saja pulang sangat khawatir mengetahui Kang Ho menghilang. Ternyata Kang Ho sedang kebingungan karena mencari bola milik si kembar yang ia hilangkan. Saat bola itu ditemukan, hari sudah gelap. Dan Kang Ho bermaksud mengantarkannya ke rumah si kembar. Tidak sengaja, Miju yang sudah kembali ke desa membuka pintu untuk Kang Ho. Seketika ia teringat masa-masa di mana Kang Ho mencampakkannya. Setelah pengorbanan dan cinta yang ia berikan, Kang Ho justru meninggalkannya. Tepat di mana Kang Ho akhirnya dilantik menjadi seorang jaksa, Kang Ho memberikan tabungan yang ia kumpulkan sebagai ganti, karena Miju telah membiayai pendidikan dan kehidupannya selama ini. Miju yang terkejut segera menutup pintu pagar tanpa sepatah kata pun. Kemudian Kang Ho pulang setelah Yongsun menemukannya. Di malam itu, Kang Ho berkata pada ibunya bahwa hatinya terasa sakit setelah ia bertemu dengan Miju. Tetapi Yongsun hanya tersenyum menganggap itu hanya sebuah cerita lucu. Sementara itu, Miju akhirnya tahu apa yang terjadi kepada Kang Ho saat makan bersama ibunya.
Sebenarnya Miju kembali ke desa karena sudah tidak punya tujuan. Namun meskipun dia tidak menceritakan masalahnya, ibunya tahu jika Miju sedang kesulitan. Dan ia meminta Miju untuk tetap tinggal. Di lain tempat, Hayong terlihat begitu depresi. Sebelumnya, Oh Tae-soo menunjukkan sebuah rekaman yang memperlihatkan Kang Ho sedang mendorong mobil berisi wanita dan anaknya ke sungai. Oh Tae-soo mengatakan bahwa wanita itu adalah pacar Kang Ho yang sengaja dilenyapkan agar bisa menikahi Hayong. Faktanya, wanita yang dimaksud adalah Wang Suyon, simpanan Oh Tae-soo. Merasa dikhianati, Hayong meminta ayahnya untuk melaporkannya saja ke polisi. Namun, Oh Tae-soo berdalih bahwasanya ia tidak bisa melakukannya karena ia terlibat dalam kasus kematian ayah Kang Ho. Dan jika kasusnya kembali dibuka, maka Oh Tae-soo akan tamat karena tidak mungkin bisa melanjutkan langkahnya sebagai calon presiden. Oleh sebab itu, ia memanfaatkan Hayong untuk menyingkirkan Kang Ho. Karena sudah putus asa cintanya dikhianati, Hayong akhirnya menuruti perkataan ayahnya. Namun hal itu terus menghantui Hayong karena ia tidak sepenuhnya ingin melakukan hal itu. Sementara itu, si kembar yang selalu ingin bermain bersama Kang Ho dilarang oleh Miju tanpa memberitahu alasannya. Akan tetapi, mereka justru merasa kesepian sehingga tetap melakukan banyak hal bersama Kang Ho. Di sisi lain, Yongsun bertemu tetangga baru yang sangat menyebalkan. Ia berkali-kali berusaha menyingkirkan peternakan karena dianggap sangat mengganggu. Tapi Yongsun tetap mempertahankan haknya, sehingga pertikaian mereka menjadi semakin rumit dari waktu ke waktu. Suatu ketika, Direktur Song menyuruh anak buahnya untuk mencari sebuah dokumen penting yang Kang Ho simpan. Bersamaan dengan itu, Oh Tae-soo yang takut ingatannya kembali, menyuruh seseorang untuk menghabisinya. Beruntung penyerangan itu digagalkan oleh anak buah Direktur Song yang menyelinap saat mencari dokumen di rumah Kang Ho. Setelah semua orang tidak dikenal itu pergi, Yongsun kembali dan terkejut melihat rumahnya yang begitu kacau. Namun ia tidak percaya saat Kang Ho berusaha menjelaskan apa yang baru saja terjadi. Kembali ke desa membuat Miju sering bertemu dengan Kang Ho. Miju tidak bisa berbohong bahwa perasaan cintanya masih sama. Saat hendak pergi ke pusat perbelanjaan, Miju tidak sengaja menjatuhkan dompetnya. Kang Ho mendapati itu dan berusaha mengejarnya. Namun ia terhalang seorang pencopet yang membuat keributan. Beruntung Miju datang bersamaan dengan Yongsun yang hendak pulang berbelanja. Saat kembali, Yongsun menjelaskan keadaan Kang Ho pada Miju. Ia meminta maaf atas sikapnya selama ini yang pernah menyakiti hatinya. Namun dengan hati yang tulus, Miju tidak marah dan masih mendoakan yang terbaik untuk Kang Ho. Meskipun sebenarnya ia masih teringat betapa dalam Kang Ho telah melukai perasaannya. Sebuah keributan terjadi di bar saat Samsik menemukan orang yang pernah membuatnya masuk penjara. Karena banyak masalah yang ia hadapi dan terlibat hutang dengan seorang rentenir, Samsik memutuskan untuk kembali ke desa. Tanpa sengaja, ia melihat Kang Ho di tepi sungai. Samsik kemudian teringat hari di mana ia bertemu dengan Kang Ho saat makan malam bersama koleganya. Kang Ho yang merasa tidak nyaman menyuruhnya keluar dan memberikan sejumlah uang. Samsik tersinggung dengan perlakuan Kang Ho, namun ia segera menyadari bahwa ia sedang membutuhkan uang untuk bertahan hidup. Suatu ketika, Samsik meminta bantuan kepada Kang Ho karena ia terancam di penjara. Samsik tidak tahu jika ia telah menjual barang curian. Dan ia juga meminta maaf karena telah menindas Kang Ho di masa lalu. Tapi Kang Ho tidak peduli dan ia mengusirnya. Sekarang Samsik yang sudah bebas begitu marah padanya, tanpa tahu bahwa Kang Ho telah kehilangan ingatannya dan sikapnya kembali seperti anak kecil. Mereka bertengkar sampai akhirnya Kang Ho pergi ke rumah si kembar untuk meminta bantuan. Sedangkan Samsik yang pulang tanpa memberitahu harus menerima pukulan dari orang tuanya karena mengira pencuri yang sedang menyelinap masuk. Sementara itu, si kembar meminta Kang Ho makan malam bersama karena mendengar ibunya yang masih bekerja belum juga kembali. Terjadi percakapan dan Miju menceritakan jika mereka dulunya adalah teman satu sekolah. Kang Ho menduga itu alasan mengapa ia selalu memikirkan Miju. Tapi kemudian Kang Ho merasa jika kehadirannya membuat Miju tidak nyaman dan berpikir dia pernah membuat kesalahan kepada Miju di masa lalu. Akhirnya Kang Ho berpamitan dan beranjak pergi. Sementara itu, dua anak buah Direktur Song yang datang tempo hari kembali ke desa untuk mencari dokumen penting yang Kang Ho simpan. Kemudian mereka menuju gudang belakang dan secara kebetulan bertemu dengan Yongsun yang sedang bekerja. Mereka mengaku sebagai petani baru yang sedang mencari pupuk kandang. Yongsun menanggapi dengan ramah tanpa merasa curiga. Tapi tiba-tiba Yongsun jatuh karena merasakan sakit di bagian perut dan mereka membawanya ke rumah sakit.
Saat tidak sadarkan diri, dalam tidurnya Yongsun melihat kembali bagaimana ia kehilangan seluruh anggota keluarganya saat ia masih remaja. Ketika sadar, seolah dunianya runtuh mendengar dokter mengatakan bahwa ia menderita kanker lambung stadium 4. Sekalipun dioperasi, itu tidak akan berpengaruh banyak untuk mempertahankan hidupnya. Tetapi mengingat kondisi Kang Ho yang masih membutuhkannya, Yongsun berusaha menyembunyikan penyakitnya dan begitu semangat mengajarkan banyak hal kepada Kang Ho untuk bertahan hidup. Mulai dari menghadapi orang jahat, mengelola uang, dan merawat peternakan. Kang Ho mempelajari itu semua dengan cukup baik. Namun suatu ketika sebuah wabah melanda peternakan kambing di desa. Pihak berwajib segera menangani hal itu dengan memusnahkan hewan ternak dalam radius 1 km. Dampaknya, meskipun peternakan Yongsun tidak terinfeksi, ia harus menyaksikan para babinya yang turut dimusnahkan. Tangis dan kesedihan memecah suasana di hari itu. Sementara itu, di sebuah toko pestisida, Miju menyewa sebidang tempat untuk membuka kembali salon kuku dengan uang yang diberikan oleh ibunya. Keterampilan Miju membuahkan hasil dan Miju memiliki banyak pelanggan. Saat mereka bergosip mengenai pemusnahan hewan ternak, Miju mendengar Yongsun membeli herbisida. Ia curiga Yongsun yang putus asa mencoba untuk mengakhiri hidupnya. Benar saja, Yongsun mengajak Kang Ho ke makam ayahnya di perbukitan. Awalnya Yongsun mengatakan mereka akan pergi piknik. Tapi Kang Ho tidak melihat kimbap yang dianggap makanan wajib saat pergi piknik. Yongsun menceritakan pada Kang Ho bahwa keluarga dan suaminya meninggal saat ia membuatkan gimbap. Takut akan kehilangan menjadi alasan mengapa Yongsun tidak pernah mengizinkan Kang Ho untuk pergi piknik. Ia meminta maaf dan membuka herbisida. Melihat Yongsun kesulitan, Kang Ho menawarkan untuk membukanya. Namun sebagai gantinya ia harus memberi makan terlebih dulu untuk singa, yaitu babi kecil yang ia simpan sebelumnya. Dengan begitu, kelak mereka akan bisa memulai beternak kembali. Kang Ho yang tidak tahu apa-apa membuat Yongsun mengurungkan niatnya. Saat kembali, mereka bertemu dengan Miju yang terlihat begitu cemas. Miju segera mengambil herbisida dari tangan Yongsun dan memberi pesan tersirat untuk tidak menyerah. Namun sepertinya pencegahan itu tidak memberi pengaruh besar. Yongsun mengajak Kang Ho ke sebuah panti rehabilitasi di mana ia akan tinggal dan menjalani terapi. Yongsun berjanji akan datang kembali saat Kang Ho bisa berjalan lagi. Namun Kang Ho menyadari ibunya akan pergi meninggalkannya sendiri. Sehingga ia meminta untuk ikut bersamanya. Kang Ho berjanji tidak akan nakal lagi dan akan selalu mendengarkan perkataan ibunya. Dengan keputusasaan, Yongsun berlalu dan mempersiapkan kepergiannya meninggalkan dunia ini. Sementara itu, Kang Ho bergegas melarikan diri dari panti rehabilitasi untuk mengejar sang ibu. Bermodalkan GPS yang ada di ponselnya, Kang Ho bisa pulang dengan selamat. Ia begitu terkejut melihat apa yang terjadi. Keadaan itu membuatnya berusaha keras untuk berdiri sendiri, dan ia berhasil menyelamatkan ibunya. Yongsun menangis haru melihat putranya bisa berdiri, walaupun hanya sesaat. Seolah mendapat semangat baru, kini Yongsun kembali bertekad untuk membantu putranya agar bisa berjalan lagi. Perjuangan mereka dari waktu ke waktu menunjukkan kemajuan yang sangat pesat. Hingga akhirnya Kang Ho bisa berjalan kembali. Dan warga Juri menyambutnya dengan sebuah pesta. Di hari yang bahagia itu, Miju bergetar melihat sikap Kang Ho yang begitu teduh. Sementara Ye Jin tersadar jika ia menyukai Kang Ho setelah ia menggendongnya. Di sisi lain, Samsik merasa cemburu melihat Miju bersama Kang Ho. Ia takut Miju akan kembali ke pelukan Kang Ho setelah ia bisa berjalan kembali. Dalam perjalanan pulang, Miju bertemu dengan Samsik dalam keadaan mabuk. Ia bertanya apakah Miju menyukai Kang Ho. Saat Miju menjawab tidak, Samsik berkata ingin menikahi Miju dan menjadi ayah yang baik untuk anak-anaknya. Miju menolaknya dengan menjelaskan bahwa ia juga sama-sama terlilit hutang. Jadi, menikah dengan Samsik bukanlah pilihan yang tepat. Karena mereka justru akan saling membebani satu sama lain. Sementara itu, dua anak buah Direktur Song tidak membuat kemajuan dalam menyelesaikan tugas mereka. Padahal sudah banyak uang yang mereka keluarkan untuk menyamar sebagai petani di desa Juri. Misi mereka adalah mencari dokumen hasil tes DNA yang menunjukkan bahwa Oh Tae-soo memiliki anak bersama sekretarisnya. Hasil tes itu hendak digunakan untuk mengancam Oh Tae-soo sebelum pemilihan presiden agar ia tetap di bawah kendali Direktur Song. Namun, dokumen yang sudah disimpan oleh Kang Ho itu belum ditemukan. Bahkan mereka berdua justru lebih sering menikmati kehidupannya bersama warga Juri. Di kesempatan lain, Yongsun pergi ke Seoul untuk menemui penjaga apartemen lama Kang Ho setelah mendapatkan telepon darinya.
Orang itu mengatakan bahwa Kang Ho menitipkan sebuah pesan untuk ibunya sebelum kecelakaan terjadi. Sepertinya Kang Ho sudah menduga akan ada sesuatu yang terjadi padanya. Itu sebabnya ia mempersiapkan surat tersebut untuk ibunya sebagai wasiat. Kang Ho berpesan agar memberikan surat tersebut jika ibunya mengambil barang-barang di apartemen miliknya. Namun penjaga melewatkan momen itu sehingga ia baru bisa menghubunginya sekarang. Dalam surat itu, Kang Ho menuliskan bahwa sebenarnya ia sangat merindukan sang ibu. Kang Ho meminta maaf karena terlalu sibuk, sehingga ia tidak pernah pulang menemuinya. Namun di akhir surat itu seolah terdapat sebuah pesan yang sepertinya mengandung maksud rahasia. Akhirnya Yongsun membawa surat tersebut untuk meminta penjelasan pada Kang Ho. Sayang, ia tidak mengingat apapun soal itu. Dari waktu ke waktu, Yongsun terus mengajari Kang Ho bagaimana cara untuk bertahan hidup. Ia juga mengambil foto berdua dan fotonya sendiri untuk pemakamannya kelak. Kemudian Yongsun mengajari Kang Ho bagaimana cara berkabung. Meski awalnya menolak karena takut, Kang Ho akhirnya melakukan itu dengan baik. Hingga suatu ketika Yongsun mengerti mengenai maksud pesan yang Kang Ho tuliskan untuknya. Ia ingin menunjukkan sesuatu kepada ibunya melalui memori yang disimpan di balik foto kenangan di masa lalu. Di sana tertulis sejak tahun 2008 saat Kang Ho masuk ke sebuah universitas hukum di Seoul. Ia terus belajar sembari menyelidiki kasus ayahnya. Tapi karena Kang Ho masih menjadi mahasiswa dan belum memiliki kekuasaan, ia tidak bisa berbuat banyak. Hidup Kang Ho yang begitu gelap dan dingin kembali menemukan cahaya dan kebahagiaan setelah bertemu kembali dengan Mi Ju. Hingga tiba saat pelantikannya menjadi jaksa, Kang Ho terpaksa mengubur cintanya dan memulai penyelidikan kasus kematian ayahnya di masa lalu. Pada akhirnya, Kang Ho mengetahui dalang di balik kematian ayahnya adalah Direktur Song dan Jaksa Oh Tae-soo. Langkah Kang Ho dimulai dengan mendekati Direktur Song untuk memperoleh kekuasaan. Dan ia berhasil mendapatkan kepercayaan darinya. Kang Ho sengaja mendekati Ha-young agar ia mudah menaklukkan Oh Tae-soo. Dalam kesempatan lain, Kang Ho menemui sekretaris Wang yang mengandung anak Oh Tae-soo. Karena keberadaannya terancam, ia berhenti dari pekerjaan dan diam-diam melahirkan anaknya. Kang Ho memberi penawaran untuk melindungi sekretaris Wang dengan imbalan dokumen rahasia grup Woo-byuk yang bisa menjatuhkan Oh Tae-soo dan Direktur Song. Saat Kang Ho ditugaskan untuk melenyapkan sekretaris Wang, ia menyelundupkannya ke luar negeri dan kemudian mengarang sebuah cerita bahwa ia telah melenyapkan mereka. Demi menjaga ibunya dari orang-orang yang berbahaya, Kang Ho memutuskan hubungan dengan ibunya dan berpura-pura menjadi anak durhaka. Dengan begitu, sang ibu tidak akan mencari Kang Ho dan hidupnya akan tetap aman. Kemudian saat Kang Ho berkunjung bersama Ha-young menemui ibunya, ia menyelipkan sebuah memori di balik bingkai foto kenangan mereka. Dalam catatan itu juga terselip jika sebenarnya apa yang Kang Ho usahakan bukan untuk menuntut balas kematian ayahnya. Namun ia ingin membalas dendam kepada orang-orang yang telah menghancurkan hidup sang ibu, sehingga ibunya terpaksa menjadi jahat terhadap putra yang paling ia cintai di dunia. Sejak awal Kang Ho percaya bahwa Yongsun adalah ibu yang baik dan sangat mencintainya. Hingga suatu ketika ia mengerti alasan mengapa sang ibu menjadi sangat keras. Kang Ho meminta maaf dan berjanji suatu saat akan kembali pada ibunya saat balas dendamnya terselesaikan. Tapi dalam situasi yang sekarang, Yongsun hanya ingin mengubur masa lalu. Kemudian ia membakar semua dokumen milik Kang Ho karena takut putranya hidup seperti dulu saat ingatannya kembali nanti. Sementara itu, Direktur Song sangat senang mengetahui keadaan Kang Ho yang mulai bisa berjalan kembali. Namun, kemudian ia takut Kang Ho akan mengkhianatinya. Di samping itu, perang dinginnya dengan Oh Tae-soo terus berlanjut. Di sisi lain, gejala penyakit Yongsun semakin parah, sehingga dokter menganjurkan untuk rawat inap. Tetapi Yongsun menolak karena masih ada banyak hal yang harus ia lakukan untuk Kang Ho. Saat kembali, Kang Ho mempertanyakan statusnya sebagai jaksa sebelum ingatannya hilang. Namun Yongsun meminta Kang Ho untuk tidak mengingatnya dan mengajaknya untuk membuka peternakan babi kembali. Dan Kang Ho akan menjadi pemilik selanjutnya. Di kemudian hari, Yongsun juga mencoba mencarikan jodoh untuk Kang Ho dengan dibantu warga juri. Namun upaya mereka gagal. Sementara Samsik yang terlilit hutang mencari barang berharga yang bisa ia jual. Tanpa sengaja, ia menemukan sebuah tas mewah milik ibunya. Tas itu adalah hadiah dari Kang Ho untuk Yongsun saat hendak menikahi Ha-young. Namun karena Yongsun berpikir tidak lagi membutuhkannya, ia memberikan kepada ibu Samsik dan beberapa barang lainnya untuk ibu Mi Ju.
Kini Samsik terpaksa menjualnya demi terbebas dari rentenir jahat. Sayang, uang yang ia dapat tidak cukup karena hutangnya semakin banyak. Suatu ketika, Miju berkelahi dengan seorang laki-laki parubaya yang mengganggunya. Kang Ho datang dan kemudian sekilas ingatannya kembali saat dihadapkan dengan situasi yang sama, di mana Kang Ho menolong Miju dan membuatnya khawatir. Miju menangis setelah melihat luka di kepala Kang Ho, tapi Kang Ho justru mencium Miju seolah ia sedang berada di masa lalu. Tanpa sengaja, Yongsun melihat kejadian itu, dan akhirnya ia tahu putranya masih mencintai Miju. Namun Yongsun tidak bisa merestui hubungan mereka, karena ia mengira Miju benar-benar telah menikah dan memiliki suami. Di hari yang tak terduga, Andrea mengenalkan seseorang yang mau menerima perjodohan dengan Kang Ho. Tampaknya gadis itu cukup baik, karena mau menerima segala kekurangan Kang Ho, dan ia ingin segera bertemu dengannya. Di malam hari, Yongsun menemui Miju dan menceritakan keadaan Kang Ho. Dengan berat hati, ia meminta Miju untuk menjauhi Kang Ho, sebab Yongsun khawatir jika Miju masih ada dalam hati Kang Ho, ia tidak mau menikahi gadis yang sudah dijodohkan. Mendengar itu, Miju meyakini pasti ada alasannya mengapa Yongsun ingin cepat-cepat menikahkan Kang Ho. Pada akhirnya Yongsun berkata jika ia sudah tidak punya banyak waktu karena penyakit yang ia derita, bisa kapan saja merenggut nyawanya. Dalam perjalanan pulang, Miju kembali teringat hari di mana Kang Ho meninggalkannya. Ternyata hari itu juga dia baru mengetahui bahwa dirinya sedang hamil anak Kang Ho, yaitu si kembar. Namun Miju berusaha merahasiakannya karena tidak ingin kehamilannya menjadi beban bagi Kang Ho. Miju yakin Kang Ho memiliki alasan penting mengapa ia harus pergi. Dan ia percaya Kang Ho pasti akan kembali padanya. Miju bertekad untuk merawat si kembar sembari menunggu Kang Ho menyelesaikan masalahnya. Tapi kemudian ia mendengar rumor bahwa Kang Ho telah mengencani Hayong demi uang dan koneksinya. Miju putus asa dan ia memutuskan mengirim si kembar untuk dirawat ibunya di desa sampai ia bisa mengurus dirinya sendiri di ibu kota. Kini Miju mengungkapkan kebenaran itu kepada sang ibu. Tapi kemudian ibunya meminta Miju untuk tidak bersama Kang Ho, karena akan sangat melelahkan mengurus orang dewasa yang sedang sakit, dan tentunya akan menyulitkan hidup Miju. Setelah mengungkapkan kepada ibunya, Miju bertekad untuk mengungkapkan semua kepada Yongsun. Tapi setelah sampai di rumahnya bersama si kembar, tiba-tiba saja Yongsun terjatuh pingsan. Kang Ho panik dan meminta bantuan. Di waktu yang sama, Hoang, wanita yang dijodohkan dengan Kang Ho, datang dan turut membantu membawa Yongsun ke rumah sakit. Di sana Kang Ho menangis sedih setelah mengetahui penyakit yang diderita ibunya. Kang Ho meminta ibunya untuk segera bangun. Ia juga berjanji untuk tidak kembali menjadi jaksa dan tidak akan menyukai Miju lagi. Ternyata Hoang mendengarnya dan berpikir perjodohan itu bukanlah pilihan yang tepat, sehingga ia membatalkan perjodohannya setelah Yongsun siuman. Pembatalan itu membuat Yongsun kesal dan putus asa. Dia menyalahkan Miju karena berpikir Miju menjadi penyebab Hoang membatalkan perjodohannya. Dengan penuh amarah, Yongsun bertanya mengapa Miju selalu menghalangi jalan Kang Ho. Ibu Miju yang mendengarkan marah, tidak terima putrinya disalahkan seperti itu. Ia mengungkit masa lalu saat Kang Ho gagal ujian, mengapa pula Miju yang harus disalahkan. Padahal ia sedang terluka. Meski awalnya ibu Miju terus menahan diri dan memahami Yongsun yang membesarkan Kang Ho seorang diri, tapi kali ini ia tidak terima putrinya terus disakiti. Di sisi lain, Kang Ho mengunjungi makam ayahnya dan bertanya mengapa dia bisa merasakan kerinduan yang dalam pada seseorang yang belum pernah ia temui. Beberapa saat kemudian Yongsun datang menghampiri dan mengenang kembali cerita indah bersama ayah Kang Ho. Sehingga Yongsun meminta untuk dimakamkan di samping sang ayah saat ia meninggal kelak. Kang Ho menangis dan bertanya mengapa ibunya selalu mengatakan hal yang menyakitkan. Kang Ho tahu ibunya hanya memiliki sedikit harapan untuk hidup, tapi Kang Ho memohon agar ibunya tinggal lebih lama lagi. Di malam hari, Yongsun dengan penuh rasa bersalah menemui ibu Miju dan berlutut sambil meminta maaf karena telah menyakiti perasaannya dan putrinya. Pada dasarnya, ibu Miju selalu bersabar dengan jalan hidupnya. Hatinya yang luas segera memeluk Yongsun. Saat itu Yongsun menangis dan berkata jika ia ingin hidup lebih lama lagi. Ibu Miju yang sudah mengetahui kondisi dan penyakit Yongsun ikut menangis. Sementara Miju mendengarkan semuanya dengan bersedih.
Suatu hari, Samsik harus menghadapi masalah ketika seseorang yang membeli tas mewah darinya meminta pengembalian karena terdapat kerusakan di dalamnya. Samsik akhirnya bisa mengembalikan uang tas tersebut berkat ibunya yang kesal tetapi sangat menyayanginya. Ketika Samsik memeriksa tas tersebut, ia menemukan sesuatu di bagian tas yang robek. Ternyata, Kang Ho menyembunyikan hasil tes DNA dan sebuah memori di sana. Samsik membawa memori dan hasil tes itu kepada Kang Ho saat ia sendirian di rumah. Mereka akhirnya berhasil menemukan misteri bahwa hasil tes DNA itu berkaitan dengan Oh Tae-soo. Kemudian, Kang Ho tidak sengaja berhasil membuka memory card yang ternyata berisi percakapan Oh Tae-soo saat ia membuat rencana untuk melenyapkan sekretaris Hwang. Samsik terkejut dan ia sangat bersemangat karena yakin bisa memanfaatkan situasi itu untuk menghasilkan uang guna melunasi hutang-hutangnya. Dengan percaya diri, Samsik pergi menemui Hayong. Hayong sangat terkejut mengetahui surat tes DNA dan rekaman audio dari memori Kang Ho. Pada akhirnya ia tahu bahwa selama ini ayahnya telah berbohong dan memanfaatkannya untuk menyingkirkan Kang Ho. Samsik meminta 200 juta sebagai imbalan tutup mulut dan Hayong sepakat. Namun saat Hayong pergi untuk menyiapkan uang, Samsik diculik oleh anak buah Oh Tae-soo yang mengira dia adalah orang kiriman Direktur Song untuk mendekati Hayong. Beruntung Samsik diselamatkan oleh Cha dan So yang kebetulan datang ke Seoul untuk menemui atasan mereka. Akhirnya upaya Samsik untuk mendapatkan uang hanya tinggal sebuah rencana yang sia-sia. Oh Tae-soo yang curiga setelah mendengar pertemuan Hayong dengan Samsik mencoba berbicara. Hayong tampaknya sangat marah dengan perbuatan ayahnya, tapi tidak bisa berbuat apa-apa karena dia juga terlibat dalam rencana jahatnya untuk mencelakai Kang Ho. Hayong mencoba untuk tetap menjalani hidupnya, namun saat ia memutuskan untuk menikah dengan orang lain, tiba-tiba Direktur Song mengirimkan foto Kang Ho padanya. Hayong menjadi ragu dan ia memutuskan untuk melarikan diri di hari pernikahannya. Dengan penuh penyesalan, Hayong pergi ke desa hanya untuk melihat keadaan Kang Ho. Tidak lama dari itu, Hayong dijemput paksa oleh anak buah ayahnya yang kemudian mengurung Hayong di rumah sakit agar tidak merusak rencana Oh Tae-soo sampai pemilihan presiden. Sebenarnya langkah untuk menjadi penguasa negara tinggal sedikit lagi, tapi Oh Tae-soo terus dihadapkan dengan masalah yang membuatnya kesal. Di sisi lain, Yongsun mengajak Kang Ho berkencan. Ia ingin mengganti hari-hari di mana dulu tidak pernah menikmati makan malam yang layak bersama putranya. Ia menuliskan banyak hal yang menyenangkan, dan Kang Ho setuju untuk melakukannya bersama-sama. Hari bahagia itu tidak berlangsung lama ketika Yongsun kembali dihadapkan dengan sebuah masalah. Peternakan miliknya tiba-tiba terbakar dan mereka berusaha mengatasi itu. Sayang, mereka justru terjebak di dalam peternakan. Kang Ho berusaha menyelamatkan ibunya dengan memecahkan kaca. Namun tiba-tiba sebuah ledakan mengenainya dan ia terjatuh tidak sadarkan diri. Ajaib, kejadian itu justru mengembalikan semua ingatan Kang Ho. Di malam itu, Samsik yang hendak menemui Kang Ho melihat dua orang tak dikenal yang mengunci Kang Ho di dalam peternakan. Awalnya, Samsik berusaha mencegah mereka, namun ia justru diserang. So dan Cha yang mengikuti Samsik segera mengejar dua orang misterius itu sebelum akhirnya para warga desa Juri berdatangan setelah mendengar terjadi kebakaran. Di hadapan Miju, Samsik lagi-lagi berusaha terlihat keren dengan menyerobot masuk untuk menyelamatkan Kang Ho. Tapi bukannya berhasil, ia justru tumbang dan Kang Ho yang menggendongnya keluar. Kang Ho yang terluka dilarikan ke rumah sakit, sementara Samsik mencoba menjelaskan apa yang terjadi kepada polisi. Namun Yongsun mencegah dan menutupi kejadian itu. Miju tersadar ada yang tidak beres dan memujuk Yongsun untuk menyerahkan kasus itu pada pihak berwajib. Tetapi Yongsun memintanya agar tetap bungkam. Dia tidak ingin melawan lagi seperti dulu, sebab ia takut putranya akan mati seperti suaminya. Dalam kesempatan itu, akhirnya mereka saling terbuka dan mengungkapkan beberapa rahasia. Yongsun akhirnya tahu jika si kembar adalah anak Kang Ho. Sementara Miju akhirnya mengerti alasan mengapa Kang Ho meninggalkannya. Motifnya adalah balas dendam, dan ia tidak ingin ibu dan kekasihnya berada dalam bahaya. Saat mereka masih berbincang, Kang Ho mendengarkan semua, tapi dia berpura-pura masih hilang ingatan. Di sisi lain, ternyata Sekretaris Hwang tidak pernah berhasil kabur ke luar negeri, sebab Oh Tae-soo melenyapkannya beberapa saat setelah Kang Ho menyelundupkannya dengan kapal. Kini jasadnya ditemukan di tepi laut dan polisi menetapkan Kang Ho sebagai tersangka utama.
Karena dalam bukti yang mereka temukan, Kang Ho adalah orang terakhir yang berkomunikasi dengan korban. Saat diinterogasi, Kang Ho berpura-pura berontak seperti anak kecil agar ia bisa keluar dari kantor polisi, sehingga dia bisa menyusun kembali rencana untuk menyelesaikan misinya. Saat itu akhirnya Yongsun menyadari ingatan putranya yang telah kembali dan ia menyambutnya dengan permintaan maaf. Kang Ho menjelaskan pada ibunya bahwa ia harus menyelesaikan apa yang sudah ia mulai, karena tidak ingin ada lagi korban yang disebabkan kejahatan Oh Tae-soo dan Direktur Song. Sambil bersembunyi dari kejaran polisi, Kang Ho pergi ke Seoul untuk mengumpulkan kembali bukti yang bisa menjatuhkan Oh Tae-soo dan Direktur Song. Sebelum melakukannya, Kang Ho berpamitan dengan anak-anaknya dan meminta maaf kepada Mi-ju atas kesalahannya di masa lalu. Kang Ho juga berterima kasih karena telah mempercayainya sampai saat ini. Di sisi lain, Direktur Song sangat marah ketika So dan Cha berhasil membawa orang-orang asing yang membakar peternakan Kang Ho. Karena ternyata Direktur Song lah yang mengirim mereka untuk menghabisi Kang Ho. Sebelumnya, Oh Tae-soo menemui Direktur Song dan kembali membangun ikatan kerjasama setelah menyadari posisinya sama-sama terancam. Kemudian Direktur Song akhirnya tahu bahwa Kang Ho telah mengkhianatinya sejak lama. Sekarang ia juga tahu bahwa Kang Ho tidak pernah membunuh sekretaris Wang. Oleh sebab itu, mereka berdua sepakat untuk menghabisi Kang Ho dan ibunya. Dengan begitu, kejahatan mereka terkubur untuk selamanya. Suatu ketika, Mi-ju menemukan rekaman aneh di ponsel ibunya yang sering digunakan oleh si kembar. Dalam video itu, tampak mereka berdua membuat rekaman di hari saat Kang Ho datang ke desa bersama Ha-yong. Terlihat Ha-yong mencampurkan minuman dengan sejenis obat-obatan. Mi-ju yakin kecelakaan Kang Ho yang dirasa janggal itu ada kaitannya dengan Ha-yong. Mi-ju akhirnya memutuskan untuk menyelidikinya. Samsik yang sebenarnya takut, mau tidak mau ikut membantu Mi-ju dan pergi mencari Ha-yong. Berbekal ingatan Mi-ju saat tidak sengaja berurusan dengan Ha-yong di masa lalu, mereka berdua berhasil menemukan keberadaannya yang dikurung di sebuah bangsal rumah sakit di Seoul. Di tempat yang berbeda, Kang Ho menemui nelayan yang dulu mencoba membantunya menyelundupkan sekretaris Wang. Ternyata pada malam itu orang-orang suruhan Oh Tae-soo menemukan mereka di laut. Meski nelayan berusaha melawan mereka, sekretaris Wang merasa tidak punya harapan dan memutuskan untuk menjatuhkan diri ke laut bersama bayinya. Begitulah akhir kisah hidupnya dan kini jasadnya berakhir ditemukan oleh polisi setelah sekian lama terombang-ambing di lautan. Mi-ju dengan penyamarannya akhirnya bisa menerobos masuk dan bertemu Ha-yong. Setelah menunjukkan rekaman yang didapatkan dari si kembar, Ha-yong semakin frustasi. Tetapi Mi-ju menyadarkannya bahwa ini adalah kesempatan baginya untuk mendapatkan pengampunan atas apa yang sudah ia lakukan. Meski awalnya takut, Ha-yong akhirnya luluh dan bekerja sama untuk melarikan diri dibantu oleh Samsik. Tanpa sengaja, Kang Ho yang juga hendak menemui Ha-yong bertemu dengan mereka dan bersama-sama pergi mencari tempat persembunyian. Samsik mengajak semuanya untuk menginap di sebuah tempat perjudian, di mana itu adalah sebuah markas para gangster dan rentenir jahat yang kerap kali memburunya. Setelah mengetahui identitas Kang Ho sebagai jaksa, mereka berusaha bersikap ramah. Sebenarnya, Kang Ho tidak peduli soal bisnis judi ilegal mereka, karena ia hanya meminta beberapa kamar untuk menginap dan memperingatkan mereka untuk tidak menyakiti Samsik lagi. Dari sanalah akhirnya Samsik terbebas dari hutang-hutangnya dan semua usahanya untuk membantu Kang Ho kini terbayarkan. Di malam itu, Kang Ho dengan tulus meminta maaf karena melibatkan Ha-yong ke dalam urusan balas dendam dengan ayahnya. Saat Ha-yong mempertanyakan perasaannya selama ini, Kang Ho meminta maaf karena hanya Mi-ju yang ia cintai. Meskipun menyakitkan, Ha-yong mencoba mengerti dengan keadaan itu. Sementara itu, Cha dan So kembali mendapatkan tugas dari Direktur Song untuk melenyapkan Kang Ho yang mereka kira berada di desa. Tapi mereka sadar ada yang mengikuti sejak perjalanan dari kota. Kemudian mereka berpikir jika suatu saat Direktur Song juga akan menyingkirkan mereka karena sudah terlalu banyak mengetahui rahasia jahatnya. Pada akhirnya mereka bertekad untuk berada di pihak Kang Ho guna melawan Direktur Song. Saat terjadi perkelahian dengan orang-orang suruhan Direktur Song, para warga desa Juri datang membantu Cha dan So. Kemudian mereka memanggil polisi yang akhirnya menangkap anak buah Direktur Song. Di lain kesempatan, saat Oh Tae-soo berkampanye di sebuah akuarium, Kang Ho muncul dan membuatnya terkejut. Kang Ho bernegosiasi meminta Oh Tae-soo menjadi saksi tindak kejahatan Direktur Song dan melimpahkan semua kesalahan padanya.
Dengan begitu, Direktur Song akan membusuk di penjara, sementara Kang Ho akan menutupi kejahatan Oh Tae-soo dan membiarkannya untuk tetap jadi penguasa negara. Oh Tae-soo sepakat tanpa menyadari bahwa sebenarnya itu adalah bagian dari rencana Kang Ho untuk menjebaknya. Oh Tae-soo memberikan beberapa informasi yang akhirnya Kang Ho gunakan untuk memancing Direktur Song. Berkat bantuan orang-orang kepercayaannya di masa lalu, serta keterlibatan So dan Cha, akhirnya Kang Ho bisa menggerakkan kejaksaan untuk menangkap Direktur Song yang sangat kuat. Berita penangkapan itu segera disiarkan di televisi, yang mana para warga desa sedang berkumpul. Mereka begitu terkejut saat melihat sosok Kang Ho dan tampaknya mereka sangat bangga dengan apa yang mereka lihat. Hingga tiba saatnya sidang peradilan dimulai, Yong-sun bersama warga juri datang ke Seoul untuk mendampingi Kang Ho. Sementara itu, Direktur Song memenuhi panggilan sebagai terdakwa. Terlihat mantan bawahannya So hadir sebagai salah satu korban sekaligus saksi tindak kejahatan yang pernah Direktur Song lakukan. Meskipun di masa lalu Kang Ho melindungi Direktur Song, pada dasarnya itu hanya untuk sementara waktu. Dan sekarang ia menyeret kembali kasus yang sudah lama, sebagai cara untuk menjebloskan Direktur Song ke penjara. Pada awalnya, Direktur Song begitu santai dan beranggapan tetap bisa lolos. Tapi kali ini ia begitu panik karena tak bisa membela diri saat Oh Tae-soo datang dengan kesaksian palsu yang akan memberatkannya. Oh Tae-soo kemudian melimpahkan semua kesalahan pada Direktur Song, mulai dari pembakaran peternakan, kemudian kematian ayah Kang Ho, dan kasus kematian sekretaris Wang. Saat itulah Kang Ho menggunakan kesaksian tersebut untuk menjebak Oh Tae-soo. Kang Ho mengundang Ha-young untuk bersaksi dan mengungkapkan kebenaran. Oh Tae-soo berkilah menunjukkan surat medis palsu yang dijadikan bukti untuk menuduh bahwa putrinya memiliki gangguan kejiwaan. Dalam keadaan genting itu, kondisi Yong-sun tiba-tiba memburuk, tapi ia berusaha kuat demi putranya. Beruntung, Kang Ho masih memegang kunci kebenaran dari kasus ini. Ia segera mendatangkan anak sekretaris Wang yang ternyata masih hidup dan selama ini dirawat oleh nelayan kapal. Sesaat sebelum sekretaris Wang mengakhiri hidup, ia menyimpan bayinya ke sebuah ruang kecil di dalam kapal. Sekarang, kehadiran anak itu menjadi bukti nyata kejahatan Oh Tae-soo dan dia berada di ambang kehancuran. Di akhir sidang, Yong-sun dan para warga bersorak untuk Kang Ho yang telah membawa keadilan dan berhasil mengungkap kejahatan atas kasus kematian ayahnya. Pada akhirnya, semua yang terlibat dengan kejahatan Direktur Song dan Oh Tae-soo ditangkap tanpa terkecuali. Di penghujung malam, Kang Ho bersama warga desa mengadakan pesta untuk merayakan kemenangan mereka. Bertepatan dengan hari ulang tahun Yong-sun, ia memberikan pidato yang banyak mengandung makna. Ia berterima kasih kepada semuanya karena telah mengisi hidupnya selama ini. Warga juri sangat hikmat mendengarkan apa yang disampaikan oleh Yong-sun. Pada dasarnya, mereka semua sudah mengetahui kondisi Yong-sun yang tidak memiliki banyak waktu untuk hidup. Tapi kemudian mereka tidak ingin bersedih selagi menemani saat-saat terakhir Yong-sun. Warga juri segera menyanyikan lagu ulang tahun dan mengisi acara pesta dengan penuh kebahagiaan. Setelah melalui banyak hal, Yong-sun memberikan cincin pernikahannya kepada Mi-ju dan Kang Ho. Ia juga berpesan agar mereka saling menyayangi dan mencintai serta hidup bahagia. Di malam itu, Kang Ho memutuskan untuk tidur bersama ibunya. Sebelum tidur, Yong-sun meminta Kang Ho menyanyikan sebuah lagu untuknya. Ketika masih bernyanyi, Kang Ho menyadari bahwa ibunya telah pergi meninggalkan dunia dan dia menyelesaikan lagunya dengan air mata.
Pada hari pemakaman sang ibu, Kang Ho memperagakan apa yang telah diajarkan ibunya untuk berkabung. Kemudian ia menyanyikan lagu kesukaan mendiang berjudul Aku Bahagia bersama warga desa lainnya. Kehidupan terus berjalan. Ibu Miju menjalin hubungan dengan seseorang yang akan menemani masa tuanya. Sementara Samsik masih terus berulah dan kali ini ia mencuri pakaian baru milik ibunya, yang ternyata dia berikan kepada Hayong yang berada di penjara. Samsik telah menemukan pujaan hati barunya dan bertekad untuk mendukung Hayong sampai kelak ia keluar dari penjara. Hayong sangat bersyukur karena masih ada seseorang yang begitu peduli padanya. Sementara So dan Cha kini menetap di desa untuk menekuni profesi baru mereka sebagai petani. Di akhir cerita yang bahagia itu, Yejin terlihat kesal karena menganggap ibunya telah merebut Kang Ho darinya. Tapi perasaan menggemaskan itu seketika hilang saat Yejin bertemu seorang anak laki-laki yang baru saja pindah ke desa. Kang Ho bersama Miju membuka peternakan babi baru dengan menggunakan uang tabungan mereka di masa lalu. Miju telah terbebas dari semua hutangnya. Kemudian harta yang Kang Ho miliki selama menjadi jaksa, ia gunakan untuk berdonasi. Perhatian Kang Ho teralihkan pada sebuah bingkai foto yang ternyata berisi sepucuk surat dari ibunya. Dalam surat itu, Yongsun meminta maaf karena menjadi ibu yang buruk untuk Kang Ho. Ia berharap kelak bisa menjadi ibu yang baik di kehidupan yang selanjutnya. Di akhir kisah mereka, Kang Ho melamar Miju dengan cara yang sama seperti yang dilakukan ayahnya. Ia mengikatkan cincin ke anak babi yang lucu dan menggemaskan. Seorang ibu tidak akan meminta kepada anaknya untuk meletakkan dunia di tangannya. Tapi saat anak-anak terluka, ibu adalah orang pertama yang akan merasa tersakiti. Tidak ada ibu yang sempurna, akan tetapi kasih sayang mereka tidak pernah tertandingi. Sayangi dan cintailah mereka, serta maafkanlah jika mereka pernah berbuat salah.